Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina wa habibina Muhammad abduhu wa rasuluhu sahibu syarafi wal ihtiram. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang bukan Allah, di hari Jumat di Saidul Ayam kita kembali berjumpa bersama Majelis Koorganisa di program kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Syarif Hidayat LC yang mudah-mudahan menjadi satu kenikmatan yang eh, Allah sempurnakan untuk kita semua di Saidul Ayam di Jumat terakhir ya di bulan Oktober ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa taala untuk senantiasa dicurahkan bagi Nabi kita baginda Rasulullah SAW dan juga untuk keluarga beliau dan juga untuk para sahabat beliau dan untuk kita semuanya mudah-mudahan termasuk umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW karena keimanan kita meskipun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mudah-mudahan kita pun mendapat satu kenikmatan agung bisa berjumpa dengan Rasulullah bahkan bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan juga eh, tentu yang eh, kita harapkan tentu bisa menikmati telaga haud Rasulullah SAW yang tidak akan mungkin orang yang sudah menikmati air minum dari telaga haud itu adalah kehausan. Begitulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sahabatku yang dengan Allah, untuk menjadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri atas anugerah Allah ini, kita bisa beramal soleh di pagi ini dari mulai kita hadir dalam majelis ilmu dan juga amal-amal kebaikan lainnya, ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah yang sudah kita lakukan dan insya Allah akan terus Allah istiqamahkan untuk kita semua. Dan mari kita sama doakan para guru kita dan juga para sahabat semuanya yang Allah telah jadikan pertemuan ini untuk terus saling mengingatkan kita semua dalam kebaikan dan untuk guru kita tentu Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga istiqomahan dalam dakwahnya dan juga untuk kita yang hadir dalam majelis ilmu dan yang belum hadir, mari sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala di hari terbaik ini Allah angkat penyakit bagi yang sedang sakit dan juga Allah sembuhkan ya dan kesembuhan yang sempurna dan juga ada yang sedang kesulitan Allah beri jalan keluar terbaik amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah masih melanjutkan apa yang sudah dibahas di Jumat pekan lalu ya bersama Ustaz Syarif Hidayat tentang bagaimana perjalanan haji Rasulullah SAW walaupun ini masih jauh perjalanan hajinya apa namanya Zulhijjah masih beberapa bulan lagi tentu kita eh, mempersiapkan diri untuk mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi tamu Allah di kota suci Mekah baik di dalam umrah kita maupun juga dalam haji kita. Karena itulah kita mempelajari bagaimana Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah haji dalam sebuah sejarah yang sangat begitu sangat fenomenal dalam haji wada yang banyak dikisahkan oleh para ulama. Bagaimana Rasulullah SAW menunaikan haji pertama dan sekaligus haji terakhir yang disebut dengan haji wada dan banyak sekali nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW yang disampaikan untuk kita dan ini sudah terpaut 12 abad yang silam ya. Dan salah satunya yang sangat penting yang juga disampaikan oleh Rasulullah adalah tentang betapa agama ini sudah sempurna. Rasulullah menyampaikan salah satu surat terakhir dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yaitu di surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakumul Islam madina dan Allah telah menyempurnakan agama ini untuk kalian dan mari sama-sama jadikanlah al-Islam sebagai segala menjadi petunjuk atau
menjadi eh, pijakan karena disebutkan dalam eh, nasihat agung Rasulullah SAW dalam Haji Wada, bagaimana kita tidak mungkin kita bisa sesat ketika kita berpijak atau berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Antadillu abada. Jadi disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, aku telah tinggalkan aku wariskan kepada kalian satu dua eh, tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah. Baik, ya Allah, masih sambil menunggu guru kita sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustaz Sarip. Waalaikumsalam, Pak Oles. Masya Allah. Gimana videonya sudah bisa terbuka, aktif? Ini kayaknya mesti diinstal ulang nih, nggak bisa-bisa dari kemarin. Masya Allah. Ya, mudah Allah mudahkan ya. Baik, sambil juga menunggu jamaah yang lain yang sedang masuk dalam batch ini, mari sama-sama kita siapkan diri kita untuk menerima nasihat agung dari guru kita Ustaz Taib Hidayat yang berkaitan dengan haji ya. Karena haji ini memang sebuah kewajiban yang Allah tetapkan dalam syariat ini, sebuah rukun Islam yang siapapun yang sudah memiliki kemampuan tentu adalah dari sisi fisik maupun materi. eh, Mari sama-sama kita eh, azamkan, ya, kita niatkan dengan sungguh-sungguh, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang layak untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, saya persilakan Ustaz Hidayat. Mari kita mulai jamaah untuk menyimak sebuah pemaparan tentang lanjutan tentang bagaimana kita bisa meladani dari perjalanan haji Rasulullah SAW, dan banyak sekali nasihat-nasihat agung yang bisa kita kembali simak ya, yang sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam haji wada, dalam haji terakhir beliau. Waliyatul masykur Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan segala aktivitas dan pengorbanan kita dari mulai kita tidur sampai detik ini semuanya di hadapan Allah bernilai ibadah. Kenapa? Karena hayatuna kulluha ibadah. Segala kehidupan kita adalah untuk ibadah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, ketika kita berbicara atau menegaskan dalam sholat kita, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan mati tidak lain dan tidak bukan semuanya hanya untuk lillahi rabbil alamin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala bentuk yang kita lakukan, segala pekerjaan yang kita kerjakan tentunya ingin mengharapkan keriduannya. Dan mudah-mudahan pada pagi ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena manusia dituntut untuk senantiasa bersyukur kepada Allah melalui berbagai aktivitas yang kita kerjakan, tentunya semuanya lillahi rabbil alamin. Karena nanti manusia akan ditanya, 5, karena siapa, kaifa, bagaimana tata cara pelaksanaannya. 5, karena siapa? Yang pertama 5, karena apa? 5, karena siapa? Yang ketiga, kaifa, bagaimana tata cara pelaksanaannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, pesan-pesan
ketika pelaksanaan haji wada. Turun ayat, al-yauma akmaltu lakum, al-yauma akmaltu, hari ini, pada hari ini, bahwa Islam telah sempurna. Kenapa? Karena pada pelaksanaan haji wada itu ada beberapa pesan yang disampaikan, kemudian turun ayat surat Al-Maidah yang telah tadi disampaikan oleh Pak Holis, bahwa benar-benar risalah kenabian itu misinya sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Terbukti dari turun ayat yang tadi. Aku telah cukupkan nikmatku. Artinya bahwa perjuangan melalui fase awal sampai akhir ketika penegakan Islam itu sudah selesai. Nah, ada pesan yang sangat penting ketika Rasulullah dalam haji wada. Aku wariskan kepada kalian, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Yang mana jika dua perkara ini kalian pegang teguh, lan tadilu abada. Kalian tidak akan pernah sesat abada, selamanya. Nah, kalau kita telusuri dalam gramatika bahasa, setiap huruf lan masuk kepada fi'il mudhari, lan tadilu, maknanya itu selamanya. Maka jika kalian memegang teguh kepada dua perkara, lan tadilu abada, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa yang perlu kita pegang teguh itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Dalam tata cara pelaksanaan ibadah haji, itu Rasulullah sudah mencontohkan di mana mikotnya, kemudian baca apa setelah mikot, kemudian sampai kapan kita membaca talbiyah, kemudian setelah talbiyah, dan kapan kita berhenti membaca talbiyah, ketika kita masuk ke masjid, baca doa apa, melihat Ka'bah, baca doa apa, putaran pertama dalam tawaf, baca doa apa, itu semua sudah dicontohkan. Makanya, 5, karena apa? 5, karena siapa kalian melaksanakan ibadah haji? Kaifa, bagaimana pelaksanaannya? Seringkali kita dalam proses pelaksanaan ibadah haji selalu ingin mengikuti. Orang ramai mengerjakan ini, maka kita kerjakan. Dan banyak kita menyaksikan dari berbagai belahan dunia yang hadir di sana untuk melaksanakan baik umroh ataupun haji, tapi tanpa memperhatikan rambu-rambu yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi kita pernah mengatakan, hudu ani manasikaku. Ambillah, pelajarilah dariku tentang manasik, tentang proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Bukankah pesan terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan ibadah haji atau yang disebut dengan haji wada adalah tentang turunnya surat Al-Maidah ayat 3, kemudian khutbah perpisahan, kemudian isyarat dekatnya wafat Rasulullah, kemudian penyampaian risalah Islam. Nah, poin penting dalam pelaksanaan ibadah haji wada yang dilakukan oleh Rasulullah adalah bagaimana Rasulullah supaya menggiring manusia
supaya hidup tidak tersesat, supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita seringkali dalam proses pelaksanaan ibadah haji, kita mulai dari Jakarta. Ada yang langsung ke Mekah, ada yang langsung ke Madinah. Itu kita tidak sedang membicarakan perjalanan. Tapi yang akan kita sorot adalah bagaimana proses ketika kita sudah menyatakan ihlal ihram. Ketika kita mengungkapkan, menyatakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Setelah di sana, maka kita dituntut untuk atau tidak boleh melakukan beberapa hal yang dilarang ketika kita sudah proses ihlal ihram. Ihlal ihram itu menurut bahasa dakhala fil harami, masuk kepada wilayah yang dilarang bagi seseorang ketika sudah melaksanakan ihram. Sama seperti sholat. Ketika seseorang sudah melaksanakan sholat, maka sudah barang tentu ada larangan-larangan di dalam mengerjakan sholat. Contoh kecil, bagi yang sholat dilarang makan dan minum. Maka sudah seyogyanya bagi orang yang melaksanakan haji dan umroh ketika dia sudah ihlal ihram, maka ada rambu-rambu, ada larangan-larangan yang mesti diperhatikan. Nah, di kita seringkali hal-hal itu ditabrak. Ketika kita mulai ihlal ihram, masuk kepada proses awal, di mana ihlal ihram itu dilakukan di mikot makani. Mikot makani itu di mana? Di tempat pertama kali mengucapkan labbaik Allahumma umrotan. Kalau bagi yang umroh, labbaik Allahumma hajjan wa umrotan. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji, umroh juga masuk. Ketika sudah melaksanakan, sudah membaca ihlal ihram fil hajj, niat haji, di mikot makani, di tempat mikot yang sudah ditentukan tempat-tempatnya bagi penduduk Madinah di Zulhulaifah atau Bir Ali. Maka bagi kita yang datang dari Indonesia, hunna lahunna, hadisnya begitu. Bagi penduduk setempat, maka mikotnya di sana. Wa man ata alaihinna, dan barang siapa yang datang mendatangi Mekah dan Madinah, maka mikotnya di tempat itu. Kemudian ceritanya kita sudah mengucapkan niat haji, niat umroh, maka kita mesti dituntut untuk melafalkan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kemudian kita sampai ke hotel, ke Mekah. Kita ke Mekah untuk melaksanakan umroh dulu. Kemudian kita baca terus talbiyah itu. Kemudian kita masuk ke masjid. Membaca doa. Masuk masjid. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk masuk lebih dalam. Ketika kita melihat Ka'bah, maka ada doa yang mesti kita baca. Allahumma antas salam, fahayyina rabbana bisalam. Atau Allahumma jid hadal baita tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabbatan. Allahumma jid man sarafahu
wa karomahu wa azomahu wa birron, dan seterusnya. Ada dua yang telah dicontohkan oleh Rasulullah doa ketika kita melihat Ka'bah. Ada yang pendek, ada juga yang panjang. Kemudian kita menelusuri lorong-lorong Masjidil Haram untuk memulai proses pelaksanaan ibadah umroh dulu, yaitu pelaksanaan tawaf. Sambil mengumandangkan talbiyah, baru setelah sampai ke area tawaf dan kita akan memulai tawaf, maka talbiyah dihentikan, kemudian kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar sebagai pertanda pelaksanaan tawaf. Nah, kenapa kita mesti hati-hati dalam proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini? Karena Rasulullah pernah menyampaikan, aku wariskan kepada kalian dua perkara, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalau dua perkara itu kalian pegang teguh, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Maka perlu hati-hati. Bahkan Rasulullah juga pernah menegaskan, Khudu anni manasikakum. Ambillah proses pembelajaran, tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh, manasikakum. Ketika kita akan memulai tawaf, kenapa tawaf itu mesti berputar? Bahwa manusia itu satu waktu tidak akan pernah berada dalam satu titik. Bukankah Al-Quran mengatakan, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari ketika manusia aku putarkan roda kehidupannya. Kadang di bawah, kadang di atas. Artinya tidak hidup dalam keadaan stagnan. Artinya berputar, bergerak. Nah, lantas apa yang kita baca? Seringkali kita melihat tiap putaran itu bacaannya khusus. Ternyata silahkan Rasulullah. Kalian mau baca apa silahkan. Mau doa apa silahkan. Tidak ada doa khusus dalam setiap putaran. Yang ada itu adalah ketika antara rukun Yamani dan Aswadi, maka kita dituntut untuk membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena setiap doa yang kita lafalkan, setiap permintaan yang kita sampaikan, setiap doa yang kita panjatkan, tujuannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sehingga dengan doa ini sudah mencangkup semua kehidupan yang kita jalani, semua permintaan yang kita pinta kepada Allah. Makanya kita seringkali melihat dalam tata cara pelaksanaannya, Bu, Pak, putaran pertama baca ini ya, Bu, Pak, putaran kedua baca ini ya. Silakan bebas. Tidak terpaku pada doa khusus, silakan bebas. Tergantung kebutuhan kita. Karena ketika kita minta, tergantung kebutuhan kita. Kecuali antara rukun Yamani dan Aswadi. Kenapa demikian? Sudah jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Khudu ani manasikakum. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, lantatilu abada. Jika dua perkara itu kita pegang teguh, lantatilu abada. Tidak akan pernah sesat selamanya. Memakai kalimat lan sebagai penegasan. Contoh, ada sebuah hadis mengatakan, la yuflihal qauma walau amarohum ra'atan. Satu negeri, satu negara tidak akan pernah beruntung, makmur, kalau dipimpin oleh seorang pemimpin perempuan. Itu sudah jelas. Lan
yuflihal qauma walau amarohum ra'atan. Memakai kalimat lan. Ini juga sama. Taraktu fikum amroin. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Nah, ini tamassaktum. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, lan tadilu abada. Lan tadilu abada. Kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Nah, insya Allah, proses pelaksanaan ibadah haji atau umroh yang dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi pijakan kita. Itu menjadi pijakan yang mesti kita jalani bersama. Ibadah umroh itu mahal. Ibadah haji itu mahal. Tapi bukan hanya sekedar mahal. Bukan hanya sekedar melaksanakan melalui ramainya pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Tapi ada sesuatu yang penting yang mesti kita jalani. 5. Karena apa kalian berhaji? Karena apa kalian berumroh? 5. Karena siapa kalian haji? Karena siapa kalian umroh? Kaifa, bagaimana tata cara pelaksanaannya? Kalau itu semuanya sudah ditempuh, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Bukankah pahala haji dan umroh itu? Al-umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma. Antara umroh dengan umroh yang kedua adalah sebuah kifarat bagi dosa di antara keduanya. Wal haju mabrur, dan haji mabrur laisa jajaun ilal jannah. Tidak ada pahala bagi dia yang pantas kecuali surga. Surga yang mana? Pahalanya surga kalau 5 sudah dikerjakan, 5 sudah ditaati, kaifa sudah dikerjakan. Nah, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah, dipercaya untuk memfasilitasi jamaah-jamaah yang ingin melaksanakan ibadah haji melalui proses pelaksanaan haji mujamalah. Karena tidak semua orang atau tidak semua travel dapat kuota ini. Mumpung masih ada waktu 1 bulan lebih, silakan diajak sanak famili dan saudara untuk ikut kepada program kita. Dan insya Allah kita akan kawal, kita akan jaga terutama ibadahnya sesuai dengan khudu anni manasikakum. Ambillah, pakailah tata cara pelaksanaan apa yang telah kami ajarkan, kata Rasulullah, lewat manasik ini. Kemudian taraktu fikum amroin, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Nah, ini tamassaktum lan tadilu abada. Jika kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, maka insya Allah kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Artinya apa? Kita akan menjaga proses pelaksanaan ibadah haji mujamalah ini melalui proses yang ketat, baik pelaksanaan dari segi teknis, fasilitas, ataupun pelaksanaan dari segi tata cara pelaksanaan ibadah. Silakan Ibu Bapak, sahabat-sahabat MKI sekalian yang ingin melaksanakan ibadah haji supaya dipersiapkan dan ikut untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ini adalah sangat penting. Kalau kita lewat jalur haji plus, kita bisa nunggu 5-9 tahun, proses ibadah haji lewat.
program haji reguler sudah disepakati oleh semuanya yang ada di pemangku kebijakan itu 26 tahun. Daftar sekarang, 26 tahun kemudian baru berangkat. Yang ONH Plus atau pelayanan ibadah haji khusus PIHK daftar sekarang, kemungkinan 8 atau 9 tahun yang akan datang baru berangkat. Dan insya Allah MKI menawarkan sebuah program tanpa antri dan insya Allah amanah. Hadirin sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, poin penting dalam pelaksanaan ibadah haji wada yang disampaikan oleh Rasulullah itu, insya Allah tadi sudah saya sampaikan, aku tinggalkan 2 perkara. Ketika 2 perkara itu dilaksanakan, maka kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian poin pentingnya lagi adalah Rasulullah menyatakan dalam khutbahnya bahwa manusia pada hakikatnya sama, setara, tidak dibeda-bedakan. Tidak dibeda-bedakan berdasarkan suku, berdasarkan gender, semuanya sama di hadapan Allah. Maka orang yang paling takwa adalah orang yang paling berbeda, baik laki-laki ataupun perempuan. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita, ini menjadi stimulus bagi diri kita, bahwa ketika kita beribadah itu senantiasa akan ada patokannya. Patokannya adalah 5. Karena apa? Liman. Karena siapa? Kaipa? Bagaimana? Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Insya Allah kita kembangkan dalam proses tanya-jawab. Mangga, Pak Lis. Baik, alhamdulillah, syukur, jazakallah khairan Ustaz Syarif yang tadi sudah menyampaikan sekelumit tentang bagaimana pelaksanaan haji ataupun umroh, dan yang paling penting dalam kita menyimak tentang bagaimana hajinya Rasulullah SAW adalah salah satunya nasihat-nasihat Abu Rasulullah dalam haji wada, yang tadi salah satunya sudah disampaikan oleh guru kita Ustaz Syarif. Dan tentu ayat yang turun terakhir ya dalam surah Al-Maidah di ayat 3 ini juga menjadi patokan ya, menjadi tadi yang sudah disampaikan juga tentang al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan nikmatku untuk kalian, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho untuk kalian itu adalah agamanya itu Islam. Dan satu hadis lagi kita diingatkan kembali tentang bahwa ketika Rasulullah SAW belum berdakwah, ada 2 dalam peninggalan beliau ya, menjadi warisan utama yang harus kita pegang, yaitu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selamanya, itu dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Baik jamaah Nurullah, silakan yang ingin berbagi, sharing. Tentu ini hanya sedikit ya yang disampaikan, karena Rasulullah ketika di Haji Wada ini banyak sekali nasihat-nasihat beliau ya, baik yang ada berkaitan dengan eh, sudah haramnya darah kalian, artinya memang kita punya kewajiban untuk menjaga keselamatan kita masih sebagai saudara Muslim. Juga ada yang berkaitan dengan perempuan, wattaqu fin nisa, dan jagalah tentang perempuan, dan banyak hal juga. Hal riba juga sudah ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW tentang keharaman riba, dan itu salah satunya yang juga diurai dalam poin-poin penting dalam haji wada atau nasihat Agung Rasulullah SAW dalam khutbah terakhir beliau. Karena di dalam eh, riwayat ya, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga diceritakan tentang ketika berkhutbah Rasulullah menyampaikan tentang bahwa ini adalah pertemuan terakhir. Rasul sudah mengisyaratkan bahwa wahai manusia, dengarkanlah, karena ini Pak, inilah adi la alila alqakum, dan barangkali aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian. Dan para sahabat sudah ketika mendengar lautan manusia ya, seperti yang mungkin gambar di belakang saya ini ketika Rasulullah berkhutbah,
dan mendengar bagaimana Rasulullah menyampaikan bahwa seolah-olah inilah hari terakhir aku berjumpa dengan kalian, karena setelah ini aku tidak akan lagi berjumpa dengan kalian. Baik, silakan jamaah yang ingin sharing mungkin pengalaman haji atau pengalaman umrohnya yang juga kita bisa berbagi dengan para jamaah semuanya. Mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi untuk kita. Jadi tidak selesai kita hanya melaksanakan umroh tentunya, karena ada satu kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu berhaji. Dan haji menjadi rukun Islam ya, yang harus kita tunaikan, karena inilah menjadi syariat agung dari Allah dan Rasulnya. Saya ingin udah ada yang resen, mungkin juga bisa eh, masuk dalam sesi pertama ya. Silakan Bu Dian dari Bekasi. Ya, terima kasih Ustadz Holis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz, warahmatullahi. ada 2 pertanyaan dari saya. Kalau waktu tawaf itu panduan dari Kemenaknya itu kan buku panduan manasiknya itu sudah menjelaskan kalau putaran pertama baca doa ini, putaran kedua baca doa ini gitu. Kalau umpama kita baca itu aja, ya kita ikutin yang mana tuh Ustadz? Terus yang kedua, kalau tawaf itu katanya kan ada yang bilang seperti sholat, jadi nggak boleh bicara sama sekali gitu. Terus ada juga yang sampai menutup telapak tangannya supaya kalau umpama bersentuhan gitu. Sementara ada yang berpendapat itu kan darurat, jadi yang nggak apa-apa gitu seumpama bersentuhan, itu namanya orang tawaf gitu kan, apalagi waktu tawaf ifadah kan berjubel-jubel banget, itu gimana Ustadz? Itu aja pertanyaannya. Baik, Seth, Baik, silakan. terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Ini kedengaran nggak, Kolis? Iya, jelas, Seth. Ya. Pertanyaan pertama adalah panduan doa yang ditulis oleh Kemenag, apakah itu sudah mencukupi gitu ya terhadap keperluan hajat kita ketika kita berdoa dalam pelaksanaan tawaf. Nah, sepanjang tidak ada ketentuan khusus putaran pertama baca ini, putaran kedua baca ini, ditentukan gitu. Nah, sepanjang tidak ada ketentuan seperti itu, silahkan aman-aman saja. Tapi kalau ada ketentuan bahkan menjurus kepada wajib putaran pertama membaca doa ini, maka itu sudah menyalahi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hemat saya, ketika kita akan melaksanakan prosesi tawaf, maka saya selalu membebaskan jamaah untuk memohon, berdoa sesuai dengan kepentingan masing-masing, kecuali yang telah disepakati, yaitu antara rukun Yamani dan Aswadi membaca Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Karena setiap hajat seseorang itu berbeda. Maka lebih baik kita menyampaikan, memohon, berdoa kepada Allah itu sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Iya. Dan Itu apalagi mungkin doanya sangat panjang, Seth ya. Kalau saya baca gimana, Pak Lis? doa dalam manasik yang mungkin juga banyak juga yang sudah punya bukunya gitu ya. Itu Ya. sangat panjang doanya dalam bahasa Arab lagi. Iya, maka lebih baik doa itu disampaikan dengan yang kita paham, dengan yang kita inginkan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, umroh tawaf itu seperti sholat. Yang namanya seperti berarti bukan, Bu. Kan atau wafu kasolah. Tawaf itu seperti sholat, maka tidak boleh berbicara, dalam arti tidak boleh bersentuhan dan sebagainya. Yang namanya seperti itu bukan. Contoh kecil, kata Pak Holis misalkan begini, anta sarib kalkirdun, kamu sarib seperti seperti monyet gitu. Kalau namanya seperti itu bukan. Contohnya, sholat 2 rakaat di Masjid Quba
pahalanya kal umroti. Yang namanya seperti itu bukan, tapi diibaratkan pahalanya seperti umroh. Diibaratkan tawaf itu seperti sholat, maka dipahami ketika orang yang memahami seperti itu adalah iya, maka kita dilarang bersentuhan, dilarang ngobrol, dilarang berbicara. Seperti itu, Bu. Jadi kalimat seperti itu bukan, maka sudah barang tentu ketika kita akan melaksanakan tawaf, maka ada bacaan-bacaan yang mesti kita lafadkan. Contoh, setiap putaran ketika kita sampai ke area Yamani dan Aswadi ada doa khusus. Ketika kita sampai ke Hajar Aswad, maka kita melambaikan tangan sambil mengucapkan Bismillah wallahu akbar dan seterusnya. Jadi boleh-boleh saja ketika kita melaksanakan tawaf berdoa dengan mengucapkan atau dengan bahasa Indonesia. Sementara sholat itu sudah diatur tata cara pelaksanaannya. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh dirubah doanya ketika atahiyat atau ruku atau sujud kita ganti dengan bahasa Indonesia. Sementara tawaf diperbolehkan. Itu mungkin, Bu. Jadi salah menafsirkan itu ya Ustadz ya? Iya, benar. Iya. Ya, Jadi ada orang yang menafsirkannya itu letterlek. iya. Letterlek itu sesuai dengan bahasanya. Padahal yang dimaksud bukan itu. Contoh kecil. Misalkan orang tua menyuruh kepada anaknya, yang buang itu asbak, yang dimaksud tempatnya, yang disebut tempatnya, yang dimaksud isinya. Maka ketika orang yang mengerti, nah buang asbak, maka yang dibuang adalah yang ada di dalam asbak tersebut. Maka ketika kita salah memahami, buang asbak, semuanya dibuang ke tong sampah. Nah itu, Bu. Soalnya gini Ustadz, waktu saya pulang haji, kebetulan saya kan tawaf bertiga sama teman saya yang perempuan. Tiba-tiba di depan pintu Ka'bah itu kosong. Langsung teman saya bilang, ayo kita ke depan gitu. Langsung kita ke depan terus berdoa banyak di situ. Ada mungkin 5 menit gitu. Terus saya cerita ke teman saya kejadian itu. Dia bilang, nggak boleh itu apa kalau umpama apa tawaf itu tuh kayak sholat gitu. Jadi nggak boleh ngomong gini. Saya langsung diam aja. Iya. Iya. Iya, Iya, terima nggak apa-apa, kasih. Bu. Lebih baik diam kan kalau tidak tahu. Kalau udah tahu Iya. baru, Bu. Iya. Tapi tetap dalam kondisi yang suci ya Sad ya, kalau tetap Iya. itu syariatnya cuma itu ya, seperti sholat Iya. harus dalam Ya. keadaan Terus suci. kemudian bagaimana kalau kita misalkan lagi melaksanakan tawaf tiba-tiba kita batal wudunya? Nah, ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena kasolah berarti mesti wudu lagi. Kemudian yang kedua, karena kasolah tidak perlu wudu, cukup tayamum katanya begitu. Nah, silahkan mau milih yang mana. Oke. Jadi mau milih yang mau wudu atau mau tayamum? Kalau saya, hemat saya mending tayamum gitu. Ustadz, Karena waktu untuk wudu itu area wudunya kan jauh di luar, iya, Bu. betul. Keluarnya sangat jauh gitu. Iya. Maaf Ustadz, tanya lagi nih. Waktu itu kebetulan waktu tawaf ifadah itu pencernaan saya tuh nggak bagus, jadi kembung gitu. Mungkin karena kelelahan atau gimana gitu, makannya nggak benar. Terus itu batal berulang-ulang. Itu saya pakai disemprot pakai sprayer gitu untuk wudhunya. Ada yang bilang itu nggak boleh, ada yang bilang itu juga boleh. Itu gimana Ustadz? Nah, berkaitan dengan masalah wudhu ketika kita batal dalam proses pelaksanaan ibadah tawaf, maka kita mesti mengambil jalan tengah
artinya tidak memberatkan juga tidak terlalu meringankan. Karena terkadang manusia itu seringkali takallub memberatkan diri, tapi ada juga manusia yang tasahul, menganggap enteng. Maka hemat saya ketika ibu batal, misalkan di putaran pertama baru putaran kedua batal, kemudian kita tayamum, itu lebih ahsan, lebih baik gitu. Nah, kemudian kita wudhu dengan menyemprotkan, tapi itu cairan ya Bu ya? Iya, air Air. Zam-Zam, malah saya ambil dari air Zam-Zam. Nah, itu tidak ada masalah, yang jelas terbasuh untuk seluruh anggota wudhunya. Karena hati-hati dengan wudhu itu. Satu saja bagian tidak terbasuh anggota wudhu kita, ancamannya neraka. Hadisnya apa? Satu ketika ada sahabat yang sedang berwudhu. Kemudian Rasulullah melihat dan menyampaikan, Wailul lil a'qab minan nar. Celaka bagi tumit dari neraka. Artinya ada sahabat yang wudhu, kemudian wudhunya tidak sempurna. Maka Rasulullah menyampaikan, irji fa'ahsin wudhu'aka. Balik engkau, perbaiki wudhumu. Nah, perbaiki di sini bukan melanjutkan, tapi dari awal. Begitu. Nah, perbedaannya, kalau tawaf bisa melanjutkan. Misalkan kita putaran kedua batal, maka bisa melanjutkan ke putaran ketiga. Maka ketika sholat batal, maka sholat itu tidak bisa kita lanjutkan di rakaat ketiga. Kalau rakaat batal, mesti dari awal. Gitu. Itu Bu. Ya, jazakallah khairan katsira Ustaz. Ya, amin. Silakan Pak Khalis. Lanjut Pak Abah Husairi, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz nanya mengenai tayamum di dalam pesawat. Ini kesini-sininya saya mungkin agak tambah jadi bingung. Ada yang bilang tidak bisa tayamum di dalam pesawat karena tidak ada debu, tidak ada kotoran di sana, semua serba bersih. Jadi solusinya paling di kamar mandinya pesawat atau pakai air semprotan yang tadi. Kalau kita pakai semprotan, berarti kan seluruh organ tubuh yang harus dibersihkan harus bersih semua kan, kena air semua kan? Ya. Nah, solusinya bagaimana? Kemudian ada yang mengatakan supaya Anda tidak pusing-pusing, bawa pasir dari tanah air, masukin di kantong, nanti di sana tinggal dipakai plastik, nah, gunakan itu untuk tayamum. Nah, ini satu dulu yang soal yang di pesawat. Nanti soal yang kedua setelah ini. Oke. Begini, terima kasih Pak Husairi dari Depok ya. Iya, betul. Ya, gimana Depok, aman? Aman, Ram. Terkait dengan tayamum di dalam pesawat atau kendaraan, terutama pesawat ya. Karena definisi tayamum itu adalah menempelkan telapak tangan kita kepada so'idun murtafi'un, debu yang terangkat. Nah, debu itu bisa jadi kelihatan dan bisa jadi tidak kelihatan. Itu poin pentingnya. Pertanyaannya, boleh tidak kita menempelkan telapak tangan kita kepada kursi pesawat, kepada dinding yang ada di pesawat, kaca jendela, atau kepada baju kita? Maka ulama mengatakan itu boleh. Bahkan ulama kontemporer, Syekh Wahbah Juhaili mengatakan, kalian ketika tayamum di dalam pesawat, maka bisa menempelkan tangan kita ke kursi yang kita duduki atau ke baju kita yang kita pakai.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah supaya tidak ribet kita membawa pasir aja dari Indonesia, kemudian kita tempelkan ke pasir yang kita bawa. Nah, ini adalah usaha takalluf, memberatkan diri. Karena yang mesti kita sepakati adalah tayamum itu so'idun murtafi'un. Debu yang terangkat, yang nempel di mana saja. Baik di badan kita, di baju kita, di kursi pesawat, atau di kaca jendela yang ada di pesawat. Dan itu dipastikan ada debu yang terangkat. Itu mungkin Pak Usairi ya. Nah, yang tadi kalau yang pakai air semprotan, itu teknisnya gimana kalau dalam pesawat? Nah, kalau saya secara pribadi yang bawa air semprotan, maka otomatis wudhunya mesti terbasuh seluruh anggota wudhu, misalkan muka, tangan, kemudian kepala, dan kaki. Maka saya sarankan daripada membawa semprotan, lebih baik berwudu di toilet pesawat kalau mau mengambil wudu. Tapi supaya tidak terkesan takalluf memberatkan diri, maka laksanakanlah tayamum. Begitu. Yang kedua, tayamum yang sesuai sunnah Rasul, mengusap muka dulu atau membasuh tangan dulu? Ada dua perkara. Ada yang kita tempelkan tangan kita di dinding, di baju, pokoknya yang ada debu gitu ya, yang terangkat. Debu yang terangkat itu kan tidak terlihat. Sambil mengucapkan bismillah, ada yang langsung ke muka, lalu telapak tangan, ada yang ke telapak tangan langsung muka. Itu dua-duanya bisa diamalkan. Yang ketiga, yang pertanyaan dari Ibu tadi, yang Pak Ustadz bilang tayamum di area pelataran Ka'bah lagi tawaf, caranya gimana tuh? Nah, kalau biasa saya lakukan, kita tempelkan tangan kita kepada kain ihram yang kita pakai. Atau kita tempelkan tangan kita kepada kain ihram yang ada di depan kita, teman kita. Maka bagi ibu-ibu, bisa menempelkan tangannya kepada badannya sendiri, atau menempelkan tangannya kepada teman yang ada di depan kita. Selesai. Jadi bukan di lantai ya, bukan kita nempelkan tangan di lantai. Nggak usah, Pak. Keburu kita keinjek orang, Pak. Tiba-tiba kita jongkok, kan langsung dilarang. Haji, tori, gitu. Baik. Gitu. Jadi ini ada juga dari pertanyaan Bu Ira Bandung ya. Untuk soal teknis tadi tayamum ketika tahu Ustaz ya. Jadi harus minggir dulu Ustaz atau lanjut sambil berkeliling ini? lanjut aja. Jadi sambil berkeliling di depannya kemudian nempelkan tangan ke temennya di depan gitu ya. Sambil Supaya depan. keuntungannya juga kita nggak akan terlepas dari tim kita ketika kita melaksanakan umroh. Karena sesuatu hal yang paling ditakuti oleh jemaah yaitu kita keluar barisan dan berpisah akhirnya dengan kelompok kita gitu. Oke, ini dari Bu Meli, pertanyaan saya baca di chat ya Ustaz ya. Untuk wudhu atau tayamum wanita di tempat umum bagaimana Ustaz? Karena tidak mungkin membuka lengan atau kaos kaki ya. Kan nggak cuma tangan sama wajah ya. Gimana Ustaz? Perbedaan wudhu dengan tayamum atau gimana? Untuk wudhu atau tayamum wanita di tempat umum bagaimana Ustaz tekniknya? Karena tidak Oh, mungkin membuka lengan atau kaos kaki gitu ya. maka yang perlu dilaksanakan adalah tayamumnya. Karena tayamum itu lebih simpel dan lebih Iya, aman daripada wudhu. iya. Tidak harus buka kaos kaki kan? Ini nggak ada Iya, kaki kalau soalnya. tayamum kan nggak buka kaos kaki, nggak buka kerudung, itu kan kalau wudhu mau rata ya
mesti di tempat tertutup kan, artinya terbasuh semua anggota wudhunya. Kalau tayamum cukup menempelkan kedua telapak tangan, langsung usap ke muka, kemudian telapak tangan, atau telapak tangan dulu baru ke muka. Itu lebih simpel dan lebih aman proses tayamum. Karena dua-duanya mewakili, gitu ya, bersuci. Jadi bisa lewat wudhu, bisa lewat tayamum. Cuman hemat saya ketika dalam keadaan seperti itu adalah kita ambil yang tayamum. Itu Pak Holis. Baik. Silakan jemaah yang ingin, walaupun mungkin kita belum pernah umroh ataupun haji, mudah-mudahan jadi penjelasan ya manasik ini untuk memotivasi kita ya Ustaz ya. Jadi inspirasi dan Ya, motivasi untuk kita bahwa ada loh nih kewajiban kita yang belum tertunaikan. Salah satunya yang utama adalah berhaji. Dan haji menjadi kewajiban man istata'a ilaihi sabila ya bagi orang yang mampu untuk menjalaninya. Dan soal kemampuan itu tentu yang selalu dibahas itu ya. Tidak hanya soal fulus atau soal uang ya. Ternyata nah itu. ketika Allah mampukan seseorang untuk berhaji, ya karena niat azam kita lah yang sesungguhnya eh, yang Allah kabulkan gitu ya. Ketika kita tidak ada niat sama sekali, itu yang agak repot nih. Tidak ada niat sama sekali, tidak ada semangat untuk menunaikan ibadah ini ya, ya Allah pun tidak akan memanggil. Dan Allah hanya memanggil orang yang menjadi pilihannya ya. Ini pertanyaan dari Bunda Nadia. Nih kalau di pesawat itu kan mungkin juga air ada ya, Ustaz ya. Eh, Ada. apakah ketika air ada masih dibolehkan untuk tayamum juga, Ustaz? Silakan diperbolehkan. Apakah harus ada udzur misalkan sebenarnya kan pesawat tersedia air yang cukup ya untuk berwudu gitu. Ya. Terkait dengan wudhu ketika kita fi safarin, ketika kita sedang dalam perjalanan, maka Rasulullah mengambil sunnah itu dengan tayamum. Tapi kemudian kita mau berwudu juga tidak menyalahi. Karena dua-duanya pernah diketahui dan dilaksanakan. Kemudian Rasulullah mengatakan asoba sunnata. Dua-duanya sesuai sunnah. Oke. Jadi Bunda Nadia mau mengambil wudhu di toilet yang ada di pesawat silahkan. Mau bertayamum pun sudah mencukupi dan tidak menyalahi aturan tata cara pelaksanaan bersuci ketika akan melaksanakan sholat di dalam pesawat. Jadi syaratnya hanya dalam keadaan safar saja ya? Iya. Kalau tidak dalam keadaan safar, ada di rumah ya jangan sampai kecuali sakit ya tayamum gitu ya. Nah, wa in kuntum mardo ala safarin kan begitu. Apabila kita sakit kemudian bepergian, maka kita diperbolehkan untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu begitu. Jadi begitu ya, sudah jelas Bunda Nadia ya, Teh Nadia. Iya Ustadz, kalau misalnya karena banyak ikhwan gitu, misalnya di sekeliling kita bukan safar sih, tapi sekitaran itu banyak ikhwan tidak memungkinkan untuk wudhu, berarti boleh tayamum ya? Teknisnya seperti apa nih? Mungkin bisa jelaskan. Kan Kalau di biasanya mall banyak ada ikhwan juga tuh. tempat wudhu ikhwan, ada tempat wudhu akhwat gitu kan. Nah itu terbuka, jadi tembok atasnya kita tuh kayak khawatir kalau ada yang lewat atau kelihatan dari kepalanya, karena itu sepotong saya pernah lihat gitu. Nah kalau dalam situasi dan kondisi seperti itu, maka ambil jalan yang lebih maslahat daripada kita melihatkan aurat kita, tayamum lebih baik. Karena situasi dan kondisinya darurat. Darurat itu jangankan yang makruh, yang haram pun menjadi boleh begitu. Situasinya ya, tergantung situasi. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu ada
berdasarkan sebuah alasan, ada dan tidaknya alasan tersebut. Kalau tidak ada alasan, maka berlaku. Maka ketika ada alasan yang menuntut hukum itu berubah, maka bisa berubah. Begitu. Contoh, daging celeng itu haram, disepakati. Maka ketika dalam situasi dan kondisi tertentu, menjadi boleh. Bukan menjadi halal, menjadi boleh. Maka ketika kita akan berwudu, kemudian tidak ada ruang dan tidak ada tempat untuk kita melaksanakan wudu dengan tumanina, karena ada sesuatu dan lain hal, maka ketika itu mengambil tayamum itu menjadi boleh. Begitu. Baik Itu. Ustaz, jazakallahu khairan. Ini masih ada tambahan pertanyaan dari Budian nih. Saya bacakan saja. Ini Boleh. ada temannya Budian nih, seorang mualaf dari Hindu ya. Dia ingin umrah dan haji, tapi dia mengalami fobia naik pesawat nih. Nah, fobia naik pesawat ini sebenarnya bisa di terapi saja sebenarnya ya. Bisa. Kayak takut ketinggian gitu kan. Bukan, ada terapinya Budian. Jadi silakan, kalau dia mempunyai niatnya yang sungguh-sungguh ya harusnya mencari terapi untuk supaya tidak fobia ya. Fobia naik pesawat jangan jadi hambatan menggugurkan kewajiban untuk berhaji ya Ustaz ya. Iya. Temannya Budian bisa langsung aja daftar ke MKI itu. Insya Allah nanti disediakan terapi untuk menghilangkan kecemasan fobia naik pesawat. Masya Allah. Ini banyak sekali teori-teori apa kayak terapi-terapi ya, yang salah satu yang saya kenal misalkan ada terapi Shep yang juga untuk salah satunya fobia ya, untuk menghilangkan fobia atau ketakutan apapun yang jadi trauma masa kecil biasanya ya, ada trauma gitu ya yang kemudian bisa dihilangkan insya Allah dengan berbagai macam cara. Dan sekarang banyak sekali ya terapi-terapi yang sudah tersebar gitu ya untuk menghilangkan berbagai ketakutan. Ada hipnoterapi, terkata nih admin kita malah pernah belajar hipnoterapi ya langsung. Jadi insya Allah akan diajarin bagaimana supaya tidak takut ketinggian ya atau takut naik pesawat. Silakan, masih adakah yang ingin bertanya? Ini berkaitan dengan eh, manasik haji atau mungkin tema-tema lain, silakan. Mumpung ini ada Ustaz Sarip yang bisa menjawab insya Allah berkaitan dengan fikih-fikih yang berkaitan dengan umrah ataupun yang lainnya ya. Insya Allah. Iya ya. Betul kata Bu Nadia, ini bisa jadi dengan terapi ruqyah ya selain hipnoterapi, karena jangan-jangan ini ada was-was setan gitu ya yang berusaha menggoda ibu itu, temannya Budian. Kemudian jadi takut untuk pergi haji atau umroh melaksanakan ibadah karena tadi eh, Iya. awal mula Karena dari kan gangguan setan itu setan ya. itu yuwaswisu fi sudurinas. Ya, Insya Allah. Silakan, di MKI juga ada para peruqyah, jadi tinggal menghubungi para asatid yang biasa ruqyah. Alhamdulillah, insya Allah akan dibantu ya Budian ya. Silakan sampaikan ke temannya Budian yang mualaf ini untuk mungkin dapat penanganan terbaik ya dari para guru kita di MKI. Ya, insya Allah nanti saya sampaikan Ustadz Halis. Baik, baik. Ini dari Abah masih mau nanya, Abah? Iya, satu lagi. Sejak 2 tahun terakhir ini kan area tawaf itu kan hanya untuk orang yang berihram umroh. Nah, sekarang kan banyak kita kan karena mungkin tidak mau di lantai 1, 2, 3, dan 4 saat tawaf dulu. Nah, kan ada sebagian yang bilang udah kita pakaian ihram aja lah katanya, supaya kita bisa tawaf di patar Ka'bah. Nah, ini gimana Pak? Mohon pendapatnya. Syukran. Olis, tolong bisa diulangi, saya kurang jelas Ya, nih. saya juga kurang jelas suaranya, Bah. Bisa diulang, Bah. To the point. Tidak ada ya? Agak putus-putus tadi. Oh, baik.
pelataran Ka'bah itu kan hanya diperuntukkan sekarang bagi laki-laki yang berpakaian ihram untuk umroh. Sehingga kalau untuk tawaf sunnah, jemaah yang laki kan harus di lantai 1 dan seterusnya. Ya. Yang ngasih saran, ya udah pakai ihram aja supaya kita bisa tawaf sunnahnya di pelataran. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Mohon pendapatnya. Oh, ini bagian dari trik aja sih Pak. Jadi kita kan ingin satu keuntungan kalau kita berada di area Ka'bah untuk melaksanakan tawaf satu, tidak terlalu jauh. Maka biasanya jemaah, walaupun mau melaksanakan tawaf sunnah, maka suka memakai kain ihram. Karena kalau tidak memakai kain ihram, itu kita akan terusir di lantai 2 ataupun 3. Selama itu tidak mengganggu ibadah kita, silahkan. Karena kita ingin mengejar tawaf sunnah. Dan saya pun ketika tawaf sunnah seperti itu, Pak. Karena kita ingin melaksanakan ibadah satu yang terbaik, yang kita mampu, tapi juga tidak menyalahi aturan sunnah yang dicontohkan Rasulullah. Yang kedua, kita juga ingin menggiring jamaah supaya tidak terlalu capek ketika kita dilemparkan ke lantai 2 dan 3. Iya. Selama itu ditaati bagi jamaah yang akan melaksanakan tawaf, karena memang tawaf diperuntukkan bagi jemaah-jemaah yang memakai kain ihram, maka kita taati memakai kain ihram sekalipun tawafnya tawaf sunnah. Insya Allah itu aman-aman saja. Iya. Jadi masalah alasannya itu Ustaz ya, ketika mungkin banyak jamaah yang secara fisik tidak memungkinkan untuk bisa kelilingnya yang jauh Ustaz ya, itu Itu masih dia, menggunakan trik ihram diperbolehkan Ustaz ya. Bukan begitu perbolehkan. berarti ya. Iya, dan itu disepakati. Sekarang berapa waktu yang lalu saya dengar dan melihat di YouTube juga ada, itu katanya, mengapa Anda mau beribadah kepada Allah justru menipu Allah, katanya gitu. Bukan menipu Allah, karena yang membuat pelaturannya itu adalah bukan Nabi dan Rasulnya. Yang membuat pelaturan itu adalah pemerintahan setempat. Maka kita coba dan taat. Bagi yang mau tawaf itu khusus bagi orang yang memakai kain ihram. Kan begitu. Poin pentingnya itu, Pak. Bukan menipu. Kalau Logikanya menipu, benar. gimana? Ya, ya. Jadi Gimana, Pak? adanya yang memakai pakaian ihram ya, bukan yang Iya. melakukan tawaf. Ya, alasan Pak Ustadz benar, bagus itu Pak. Karena artinya kan bukan Allah yang melarang, tapi kan peraturan manusia. Jadi kita mesti pakai ihram, betul Pak. Iya, Siap, kan. siap. Insya Allah. Syukran. Area tawaf itu diperuntukkan bagi jemaah yang memakai kain ihram. Poinnya itu, Pak. Poinnya Ya. itu ya. Jadi tidak Iya. menyalahi aturan ya. Enggak. Nah, Kan kecuali tidak kita disebutkan memakai ini Ustaz ya. pakaian biasa, kemudian kita menerobos ke area Ka'bah. Nah, itu salah gitu. Iya. Betul sekali. Tidak Nah, satu lagi, disebutkan. mohon maaf kalau saya banyak nanya, karena ini memang kadang-kadang suka bertentangan jadi bingung. Iya, Katanya supaya dalam prosesi pelaksanaannya aman kan, Pak? iya, betul. Nah, kan ada hadis dari satu umroh ke umroh yang lain menghapus dosa. Tapi ada pendapat para ustadz sekarang, karena kalau kita umroh maupun haji, ya umroh itu hanya sekali, jangan bolak-balik katanya. Jadi tidak ada istilahnya ke Tanim, tidak ada ke Ji'ronah, nggak ada dari Kunur Manazil, nggak ada itu katanya. Itu bid'ah katanya begitu. Namun, Yang saya pahami dari kalimat al-umrotu ilal umroti itu mesti pulang dulu ke Indonesia. Karena umroh itu tidak boleh berulang-ulang fi safari wahid.
dalam satu keberangkatan. Maka ketika dipahami al-umrotu ilal umroti, umroh itu berulang-ulang, maka terjadilah umroh bisa ngambil mikot di Jirona, umroh bisa ngambil mikot di Kornul Manajil, umroh bisa ngambil mikot di mana saja yang ada di Mekah yang disebut dengan tempat mikot. Maka yang saya pahami dari kalimat al-umrotu ilal umroti itu adalah umroh yang pertama, kemudian pulang lagi ke Indonesia, umroh lagi, itu yang saya pahami. Berdasarkan hadis Tapi, itu. tapi tidak menutup kemungkinan tafsiran dari teman-teman yang melaksanakan umroh berulang-ulang, karena Rasulullah tidak pernah menyontohkan Rasulullah itu umroh berulang kali ketika sudah ada di Mekah, baik itu di Jirona, di Tanim, ataupun di mana saja yang disepakati itu sebagai tempat mikot. Gitu Pak, saya sepakat. Jadi Baik. 1 kali safar, 1 kali umrah saja ya. Iya, Kalau ada yang melakukan lebih dari 1 umroh dalam 1 safar, apakah secara syar'i apa ada larangan, Ustaz? selama itu tidak selama itu diyakini bahwa itu adalah Nampaknya terputus ya nih. wilayah ijtihadiyah. Hmm. Nah, ijtihad saya itu menerapkan dan menjelaskan kepada jamaah itu bahwa umroh itu seyogianya tidak dikerjakan berulang-ulang dalam satu perjalanan. Itu Pak Holis. Kalau mengumrohkan orang lain gimana, Ustaz? Konteksnya. Mengumrohkan orang lain kan hadisnya itu seorang anak datang kepada Rasulullah, ya Rasul, orang tua saya dulu mau haji, kemudian keburu meninggal. Apakah saya perlu menghajikan dia? Maka kata Rasulullah, hajikanlah dia. Dan gitu. Nah, dipahami dari hadis ini bahwa menghajikan dan mengumrohkan orang lain pun bisa. Nanti ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bisa kalau seorang anak kepada orang tuanya. Jadi ada kaitan darah, ada kaitan nasab. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang lain? Kan begitu. Karena kasusnya anak terhadap orang tua itu yang diperbolehkan, maka tidak bisa dipahami kalau orang lain mengumrohkan orang lain yang tidak dikenal. Hemat saya itu tidak boleh, apalagi sekarang sudah ada kaitannya dengan fulus, Pak Holis, ada tarif gitu kan, badal umroh, badal haji gitu. Iya. Baik, jadi eh, kita mungkin ada 2 pendapat ini dalam konteks bolehkah kita berumroh berkali-kali dalam 1 safar. Itu memang ada 2 pendapat, yang satu hanya 1 kali safar, 1 kali umroh. Juga ada yang membolehkan umroh berkali-kali Ya, 1 safar ya. Dan itu sebuah istihad, tadi wilayah istihadiyah yang kita silakan untuk memilihnya. Mungkin ada yang lebih cocok 1 kali safar, 1 kali umroh. Ada juga yang berkali-kali itu pun dibolehkan. Saya pendapat ulama pun membolehkan salah satunya dalam Syarah Imam Nawawi ya disebutkan ya. Begitu Ustaz ya. ya. Jadi silakan Abah bisa menggunakan, ada 2 pendapat tadi ya, yang bisa berumrah berkali-kali dan ada juga yang cukup 1 kali, dan itu yang tadi dipilih juga oleh Ustaz Syarif Hidayat ya. Dan dianggap lebih roji lah, lebih kuat Ustaz ya. Ya, Secara pendapat, secara dalil gitu ya. Kecuali tadi yang ingin mengumrohkan orang tua gitu kan ya. Kalau haji tentu beda ya, karena konteksnya 1 kali kesempatan kalau haji ya. Tapi kalau ya. umroh bisa berkali-kali, bisa mengumrohkan orang tua, mengumrohkan yang sudah wafat ya tentunya. Apa namanya, yang mudah-mudahan pahalanya sampai kepada yang bersangkutan ya, kepada Allah ya.
Silakan ada lagi sebelum ditutup. Sudah hampir jam 7 tak terasa nih. Insya Allah ya. Eh, Bagaimana hukumnya kalau istri membadalkan suami ya? Boleh saja, nggak ada larangan Boleh. bahkan ya. Jadi Bu Diah sudah pernah haji dan ingin menghajikan suaminya gitu kan ya, begitu ya. Ya, Kemudian, Iya betul Ustadz iya, Holis. silakan Bu Dian. Mudah-mudahan bisa ikut MKI Ustadz Holis. Amin Iya, ya Allah. amin, amin. Ini masih ada amin, amin. masih ada Amin. waktu nih. Kita tahun depan kita bersama-sama haji Ya, Bu Dian ya. insya Allah. Amin ya Insya Rabbal Alamin. Allah. Amin. Baik, alhamdulillah, syukurillah, jazakallah khairan Ustadz Said Hidayat yang bersama kita 1 jam lebih untuk sama-sama kita mempelajari bagaimana manasik haji atau umroh ya, yang walaupun sekilas tapi mudah-mudahan jadi motivasi bagi kita agar kita punya semangat yang kuat ya, semangat untuk mengazamkan diri kita untuk berhaji segera gitu ya. Dan tentu yang paling utama adalah tentu haji. Ketika haji tentu ada umrohnya juga gitu ya. Tapi tidak mengapa ketika memang tidak belum saatnya, katakanlah secara materi belum cukup untuk berhaji, kita pun umroh tetap tidak dilarang tentunya ya. Tapi yang paling utama berazamlah untuk terus berhaji karena adalah rukun yang termasuk kewajiban kita, mulai dengan mungkin menabung atau, tapi kalau sekarang memang antriannya cukup panjang ya. Kalau menurut Kementerian Haji sekarang ini bisa sampai rata-rata 25 tahunan ya untuk bisa menunggu haji. Jadi kalau kita usia kita sekarang mungkin di atas 40 tahun, tentu untuk bisa mendapatkan haji yang reguler dari pemerintah cukup besar, cukup rawan juga ya dengan usia yang cukup ya sudah sepuh gitu ya, usia di atas 60 tahun gitu ya. Dan eh, karena itulah kalau memang ingin mengikuti haji reguler harus kita dimulai dari yang sejak awal gitu ya, mungkin di usia-usia sangat muda udah daftar gitu ya. Tapi kalau saat ini ya ada kesempatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mampukan kita untuk sama-sama berhaji melalui Majelis Keluarga Indonesia. Amin Allahumma amin. Baik jamaah Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal kita saat ini. Dan eh, sekali lagi di hari Jumat ini, hari termasuk hari terbaik ya, Sayyidul Ayam, rajanya hari. Mari kita sama-sama memantaskan diri kita untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara beramal soleh sebanyak mungkin, berbanyak sholawat sebagaimana yang disunahkan, kemudian juga selain sholawat kepada baginda Rasulullah SAW juga memperbanyak sedekah yang juga bagian dari amal yang terbaik ya di hari Jumat ini. Dan juga tentu jangan lupakan untuk membaca surat Al-Kahfi yang juga salah satu yang disunahkan. Dan ada lagi yang tentu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ada saatnya, satu saat yang mustajabah, yaitu disebutkan setelah asar ya, untuk kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, termasuk waktu yang mustajabah. Baik jamaah Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan amal kita dan Allah mudahkan semua urusan kita di pagi ini dan seterusnya. Dan Allah jadikan kita termasuk hamba yang bertakwa dan beristiqamah dalam kebaikan. Mohon maaf kalau ada kehilapan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين